Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Masih semangat? Apakah sudah siap untuk mulai pembelajaran pada siang hari ini? Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak dapat pada hari ini? Ada Bu? Jadi, Ibu akan memberi sebuah tayangan video, jadi mohon dilihat dulu dan disimak. Boleh tepuk tangan? Ya, berarti kan bisa. Hubungan keluarga antara hubungan itu. Oke, jadi pengertian ekosistem. Jadi pengertian ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dalam ekosistem ini mempunyai komponen penyusun di dalam ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen di dalam komponen abiobik itu berisikan semua makhluk hidup, di antaranya ada tumbuhan, hewan, dan juga bakteri yang berukuran sangat kecil. Kemudian di komponen biotik ini itu nantinya akan saling bergantung untuk membentuk sebuah rantai makanan, gunanya untuk menjaga kestabilan di sebuah suatu ekosistem. Dalam komponen biotik itu ada dibagi menjadi tiga jenis cara rantai makanan. Itu yang pertama ada autotrof. Autotrof itu juga bisa disebut dalam produsen. Nah, jadi pada autotrof ini dia merupakan makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Siapa Pak? Ya, nah, di tumbuhan itu bisa menghasilkan makanannya karena apa? Karena memiliki klorofil. Ya, klorofil adalah zat hijau daun ya. Kemudian zat hijau daun itu nanti akan dipergunakan untuk menghasilkan makanannya. Nah, kemudian jika makhluk hidup itu tidak memiliki klorofil, berarti bukan dinamakan dengan autotrof atau produsen. Di organisme autotrof ini juga bisa melakukan proses fotosintesis. Untuk apa proses fotosintesis itu? Ya, untuk menghasilkan makanan. Kemudian saat melakukan proses fotosintesis itu nanti kita membutuhkan apa sih? Membutuhkan air, gas matahari, karbon dioksida. Yang kedua ada heterotrof. Heterotrof itu apa? Konsumen ya, dengan konsumen dia itu nggak bisa membuat makanannya sendiri.
tahu? Ya, yakin. Ya. Jadi di sini terdapat gambar ekosistem dan ekosistem. Nah, di situ terdapat sebuah komponen. Ada komponen biotik dan abiotik. Mungkin bisa disebutkan apa yang termasuk di dalam komponen biotik? Pada gambar satu lagi. Dekompositernya di situ ada apa? Dekomposer atau urai? Kalau pada komponen abiotik, jadi ada kedua komponen yang terdapat di ekosistem itu sama-sama mempunyai fungsi yang sangat baik ya untuk menjaga kelangsungan ekosistem di bumi ini. Nah, jadi ada macam-macam ekosistem, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Bisa disebutkan, ada yang ingin menyebutkan contoh dari ekosistem alam itu apa? Ya. Apa? Ya. Jadi pada ekosistem alam itu dia mempunyai pengertian yaitu ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan dari manusia. Dari darat itu betul yang tadi dikatakan oleh Mas Rio dan Mas Kaza bahwa ada ekosistem hutan dengan gurun. Dan di sini pada ekosistem hutan cirinya itu adalah mempunyai vegetasi pohon keras yang beragam, mulai dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang tinggi. Ya, Kak Intan, boleh bicara dalam hal ini?
ya. Sisa dong Bu. Jangan dibuka dulu ya. Ini hijau sih kayaknya. Jadi di sini keluarga kelompok sudah mendapatkan jangan dibuka dulu tema. Nah itu nanti setelah kalian duduk kalian membuka. Nah tema yang ditulis di situ berarti nanti yang harus kalian gambar. Semisal di dalam sini kan ada ekosistem sawah. Nah, berarti nanti kalian itu menggambar Sawah. ya ada sapi, ada burung atau ada ular gitu ya. Nah, nanti boleh cari referensi di Google. Ya, dibuat sekreatif mungkin. Saya beri waktu 15 menit. Kita saya ingin jelaskan. Hasil akhirnya dipresentasikan. Jadi yang dipresentasikan itu bukan hanya gambarnya, tetapi juga pengertian tema yang sudah didapat. Bisa ekosistem sawah itu apa? Harus dijelaskan di dalam ekosistem sawah itu terdapat bla 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 gitu ya. Oke, bisa kembali. Oke, kita mulai dari kita 15 menit waktunya. Dapat tema apa? Ekosistem sawah.
karena lantai hutannya secara teratur digenangi oleh air. Jadi seperti yang kita lihat, kalau mangrove ini digenangi oleh air. Kemudian yang dipengaruhi oleh salinitas serta fluktuasi ketinggian permukaan air karena adanya pasang surut air laut, terdiri atas organisme yang berinteraksi dengan faktor lingkungan di dalam suatu habitat. Seperti yang kita tahu, di sini ada interaksi antara habitat-habitat, ada ikan, kepiting ini berinteraksi di area mangrove itu sendiri. Kemudian ada karakteristik ekosistem mangrove dipengaruhi oleh keadaan tanah, salinitas, penggenangan, pasang surut, dan kandungan oksigen yang ada. Kemudian ada fungsi dari ekosistem mangrove sendiri. Yang pertama, ekosistem mangrove sebagai tempat asuhan atau tempat mencari makan dan berkembang biak. Kemudian sebagai penghalang erosi pantai dan gempuran ombak yang kuat. Kemudian yang ketiga, dapat membantu kesuburan tanah. Yang keempat, membantu perluasan darat ke laut. Yang kelima, berpotensi untuk fungsi pendidikan dan rekreasi. Kemudian zona mangrove sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada zona terbuka yang Saya Rio Ferdinand, terus Firma Arianti, Siwi Pratiwi, Amelia Indah, Anissa Ramadhani, dan Angri Rizky. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk ekosistem savana sendiri, pengertian tipe ekosistem di daratan rendah atau dataran tinggi yang komunitasnya terdiri atas beberapa pohon yang tersebar tidak merata ya. Kemudian dan lapisan bawahnya didominasi oleh suku rumput-rumputan. Ya, di bawahnya didominasi oleh suku rumput-rumputan. Di sini ada elang, burung, ada pohon, ada rumput, ada zebra, ada singa, ada kelinci, dan juga ada siput, ada cacing, ular. Ini dari gambar ini dapat kita lihat bahwa pohon itu bekerja sebagai produsen, kemudian rumput produsen, kemudian burung konsumen satu, ada kelinci juga konsumen satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar kelompok kami yaitu ekosistem sawah yang akan dijelaskan oleh Putri. Ekosistem sawah sendiri merupakan salah satu ekosistem buatan di mana yang dapat berfungsi bagi yang memiliki manfaat bagi penggunanya, di mana pada ekosistem sawah ini merupakan permukaan yang berbentuk datar yang dibuat dan ditanami padi. Pada ekosistem sawah ini yang mendominasi yaitu pada tanaman, di mana pada ekosistem sawah ini terdapat belalang padi sebagai produsen, kemudian belalang sebagai konsumen satu, kemudian ada katak sebagai konsumen dua, yang ketiga ada konsumen tiga ular, yang selanjutnya ada konsumen keempat yaitu burung elang, dan yang terakhir ada pemurah yaitu ada jamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan ekosistem hutan danau. Jadi dari ekosistem hutan dan tropis itu yang paling utama pastinya ada pohon. Kemudian di sini ditambahi oleh air dan sungai. Kemudian ada ikan, ada lumut, ada bebatuan, kemudian ada bunga-bunga, rumput, ada kepiting, dari ini ada beruang, kemudian ada burung, matahari, dan ikan. Jadi ekosistem hutan dan tropis itu pengertiannya adalah hutan dengan pohon-pohon tinggi dan iklim yang hangat. Hutan ini memiliki struktur vegetasi yang unik, terdiri dari beberapa lapisan vertikal pohon kanopi, lapisan bawah, lapisan semak, dan permukaan tanah. Ciri-cirinya, hutan hujan tropis mempunyai kelembapan
endapan udara yang tinggi, mengandung genangan air, memiliki pohon yang tinggi dan lebat, cepat bergenerasi terhadap kerusakan yang dialami. Kemudian hutan hujan tropis itu bisa ditemukan di cuaca yang dengan curah hujan yang tinggi, biasanya didapat di Asia, Australia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko, dan Kepulauan Pasifik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hadir, Jadi di sini itu ada ekosistem dari terumbu karang. Nah, ekosistem terumbu karang sendiri itu kumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Terumbu karang itu termasuk dalam jenis film Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Nah, terumbu karang ini juga dapat menjadi tempat berlindung yang baik bagi ikan-ikan dan hewan laut. Nah, di sini juga terdapat ada ikan, ada terumbu karang, ada koral, ada bulu-bulunya. Terus terumbu karang ini terdapat di pinggiran pantai atau tidak di daerah yang terkena sinar matahari di bawah laut kurang lebih 50 meter. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini akan diambil dua gambaran dan penjelasan terbaik masing-masing satu orang ya. Jadi satu gambar terbaik dan satu penjelasan terbaik. Oke, untuk penjelasan terbaik dan dalam penyampaian itu lebih baik itu dimenangkan oleh kelompok 5. Selanjutnya pada gambar terbaik itu dimenangkan oleh kelompok 1. Kelompok 2.